Sejarah Pamekasan, dari Pamelingan hingga masa kemerdekaan. Wilayah Pamekasan, yang sebelumnya dikenal sebagai Pamelengan atau Pamelingan, memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Pada awalnya, wilayah ini diperintah oleh Ki Wonorono, keturunan Raja Majapahit Wikramawardhana. Setelah Majapahit runtuh sekitar tahun 1478, Pamelingan memerdekakan diri dengan pemerintahan Ki Wonorono, yang kemudian dilanjutkan oleh keturunannya. Pada masa Wali Songo, Islam mulai masuk ke Pamelingan. Aryo Menaksenoyo menjadi tokoh pertama yang menyebarkan agama ini di wilayah tersebut. Pondok pesantren Somber Anyar Tlanakan didirikan pada tahun 1515 oleh Kiai Syuber, yang juga menjadi pengajar keluarga kerajaan. Pangeran Ronggo Sukowati adalah raja pertama beragama Islam di Pamekasan. Dia memindahkan keraton dari Labangan Daja ke Mandhilaras dan membangun berbagai infrastruktur penting. Pada tanggal 3 November 1530, Pangeran Ronggo Sukowati naik tahta, dan tanggal ini menjadi hari jadi Kabupaten Pamekasan. Nama-nama kampung di wilayah ini mencerminkan perannya pada masa kerajaan, seperti Parteker untuk tempat mengaji, Pangeranan untuk kediaman pangeran, dan lainnya. Pangeran Ronggo Sukowati juga terkenal dengan legenda Keris Joko Piturun dan kemenangannya dalam pertempuran. Pangeran Ronggo Sukowati memerintah sampai tahun 1916 dan setelah itu, wilayah ini dikuasai oleh putranya bernama Pangeran Jimat dan Pangeran Purboyo. Beliau wafat pada Agustus 1628 bersama hampir seluruh keluarga kerajaan dalam perang menghadang invasi Sultan Agung dari Mataram ke Pulau Madura. Keluarga kerajaan yang selamat hanya Raden Daksena, Pangeran Gatukoco, putra Pangeran Purboyo, yang menjadi Adipati Pamekasan pada tahun 1685 hingga 1708 dengan gelar Raden Tumenggung Aryo Adikoro I. Pangeran Ronggo Sukowati dikebumikan di wilayah Kolpajung. Perlawanan terhadap kekuasaan Mataram di Madura, di antaranya dilakukan oleh Pangeran Trunojoyo pada tahun 1649 yang menjadikan Pamekasan sebagai pangkalan pemberontakan. Pasukan Pangeran Trunojoyo berhasil menguasai ibu kota Mataram pada 2 Juli 1677. Pemberontakan ini bisa dipatahkan oleh Mataram pada akhir 1679 dengan meminta bantuan Kongsi Dagang Belanda, VOC, dan Pangeran Trunojoyo dihukum mati pada 2 Januari 1680. Pada tahun 1749 meletus pemberontakan Kek Lesap, yang bertujuan menguasai Madura. Setelah sebelumnya menguasai Sumenep, pasukan Kek Lesap bergerak ke Pamekasan dan berhasil membunuh Adipati Pamekasan Raden Tumenggung Aryo Adikoro IV sekitar tahun 1743 hingga 1750 di Desa Bulangan. Hingga pada akhirnya Kek Lesap akhirnya terbunuh di Bangkalan. Pada tanggal 16 Agustus 1947 pagi, bertepatan dengan 29 Ramadan 1366 Hijriah, terjadi pertempuran di depan Masjid Jamik dalam serangan umum ke markas Belanda di lokasi pos kesehatan Kodim saat ini. Belanda sempat terdesak keluar kota Pamekasan tetapi kemudian mendapat bantuan dari pasukan mereka di Sampang. Puluhan pejuang yang gugur dalam pertempuran ini dikuburkan massal oleh Belanda di area tersebut, sebelum dipindah ke Taman Makam Pahlawan Panglegur pada tahun 1972. Peristiwa ini menjadi latar belakang penamaan Masjid Jamik As-Syuhada pada tahun 1980. Selama masa kolonial, Belanda memainkan peran ekonomis dengan menguasai produksi dan perdagangan garam, serta menanam tebu dan tembakau. Pergerakan nasional juga memiliki perwakilan di Pamekasan, seperti Muhammad Tabrani, yang berperan dalam Kongres Pemuda I dan memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selama pendudukan Jepang, terjadi kekejaman terhadap rakyat, termasuk pembunuhan Bupati Pamekasan R. Aryo Abdul Aziz yang menentang Romusha. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, terjadi agresi militer Belanda dan perjuangan melawan mereka di Madura. Belanda juga mencoba membentuk negara boneka bernama Negara Madura, namun ditolak oleh rakyat dan dibubarkan. Setelah Madura bergabung kembali dengan Republik Indonesia, wilayah ini mengalami perkembangan.